Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Mister akan memberikan review materi matematika. Mudah-mudahan nanti bisa membantu dalam pengerjaan ulangan kalian. Baik, tolong diperhatikan baik-baik ya. Mister akan mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 itu kalian diminta mencari faktor bilangan dari 24. Ingat ya, faktor bilangan dari 24. Bagaimana cara menjawabnya? Tolong diperhatikan baik-baik ya. Cara menjawab mencari faktor bilangan dari 24. Oke, baik. Nomor 1 ya. Sebentar. Bisa kecilkan dulu angkanya. Dari 24 nomor 1 ya. Faktor bilangan dari 24. Bagaimana cara menjawabnya? Di sini kita menggunakan tabel ya, anak-anak sekalian. Kita menggunakan tabel atau bebas juga sih sebetulnya ya. Di sini bisa menggunakan tabel. Untuk memperkenalkan saja ya tabel ini, faktor bilangan dari 24. Bisa menggunakan tabel biar mudah. Baik. 24. Ya. Nah, sekarang kita cari ya. Berapa kali berapa biar hasilnya 24. Yang pertama pasti dari angka 1 kali 24. Nah, yang kedua, 2 bisa nggak kira-kira? Oh bisa Mister, 2 kali 12, 24. Oke. 3 bisa nggak 3? Oh 3 bisa, 3 kali 8. Oke, 3 kali 8 juga 24. 4 bisa nggak kira-kira? Bisa, 4 kali 6. Oke, 5 nggak bisa. 6 sudah ada. Cukup sampai sini. Langsung jadi ya, faktor bilangan dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, ini cara mencari faktor bilangan ya. Oke, mudah-mudahan bisa nih ya. Bisa mengikuti cara mencari faktor bilangan dari 24. Iya, ini saya bisa bilang ke sini ya. Oke, itu yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Bagaimana dengan nomor 2? Nah, nomor 2 itu kita diminta mencari kelipatan dari 5 kurang dari 20. Ya, kelipatan bilangan dari 5 kurang dari 20 berarti 5 ditambah 5. 5 tambah 5, 10. Terus tambah 5 lagi, 15. Tambah 5 lagi, 20. Yang diminta kurang dari 20 berarti 20-nya tidak ikut. Nah, cukup sampai situ aja ya. Jadi ya, kelipatan dari 5 adalah ya kan 10 dan 15 ya. Kelipatan dari 5 dan kurang dari 20. Berarti kan 5, 10, 15 ya. Itu kelipatan 5 ya, mulai dari 5. Kelipatan 5, 10, 15, 20. 20-nya nggak ikut karena kurang dari 20. Ini cara yang kedua ya, nomor 2. Berikutnya yang nomor 3, faktor persekutuan dari 20 dan 30. Nomor 3, faktor persekutuan. Faktor persekutuan
dari 20 dan 30, faktor persekutuan. Berarti caranya nanti sama seperti nomor 1 ya. Caranya sama nomor 1. Bedanya kalau nomor 1 ya, nomor 1 itu cuma 1 angka. Kalau yang nomor 3 2 angka. Berarti kita pakainya 2 kotak. Ya. 2 kotak. Kotak pertama, ini kotak yang kedua. Nah, kotak pertama sama kotak kedua. Baik, sebentar. Saya buatkan kotaknya dulu. Nih. Iya. Oke. Buat yang kedua, faktor persekutuan dari 20 dan 30. Nah, ini 20. Sebentar. 20 ya. Faktor persekutuan dari 20. Sini 30. Iya. Caranya sama anak sekalian ya. Yang pertama dimulai dari angka 1. 1 kali berapa? 1 kali 20. Ya. 2 bisa enggak 2? Bisa, kali 10. 3 enggak bisa, 4 bisa, 4 kali 5. 5 kali 4 sudah ada ya. Tidak perlu dibolak-balik. Oke, sekarang yang 30. Berarti 1 kali 30. Oke. Ya. Terus 2 kali 15. Oke. Kalau 3 kali 10, 3 kali 10. Oke. Berikutnya 4 nggak bisa, 5 kali 6. 5 kali 6. Nah, selesai. Baru kita cari faktor persekutuannya ya. Faktor persekutuan dari 20 sama 30. Faktor persekutuannya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, kalau 20 angkanya berapa saja? 1, 2, 4, 5, 10 sama 20. Kalau 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, kita cari angka yang sama ya. Angka 1 sama, kita lingkarin ya kan. Bisa ganti warna ya kan, tebelin dikit. Kelihatan 1 sama ya kan. 2 sama juga kan. Nih, langsungin aja ya. 2, 5, terus 10 nih ya kan. 10 sama 10. Tuh, tinggal ditulis. Jadi faktor persekutuan dari 20 dan 30 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, seperti itu ya. Itu cara mencari faktor persekutuan. Oke, baik. Sekarang yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu kelipatan persekutuan, kelipatan ya. Berarti caranya seperti nomor 2, mencari kelipatan bilangan. Di situ persekutuan dari 5 dan 6 kurang dari 50 ya, kurang dari 50. Ini 5 sama 6. Kurang dari 50. Ingat, kurang dari 50. 50 kelipatan dari 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dan 50. 50-nya nggak usah ditulis karena kurang dari 50 ya. Sampai 45 saja. 6-nya 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, terus 48. Cukup sampai situ. Nah, kita cari kelipatan persekutuan angka yang sama. Angka yang sama. Di sini ada nggak kira-kira yang sama? Nah, ini 30.
Nih ya. Jadi kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 adalah 30. Jadi kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 adalah 30. Cari angka yang sama. Seperti itu ya. Kelipatan persekutuannya. Sekarang nomor 5, faktorisasi prima dari 18. Ya, faktorisasi prima dari 18. Oke, nomor 5, faktorisasi prima dari 18 ya. Dari 18. Caranya bagaimana? Untuk mencari faktorisasi, kita bisa menggunakan pohon faktor ya. Pohon faktor dari berapa tuh? Dari 18. Ya. 18. Caranya bagaimana? Sama seperti kemarin ya. 18 berarti oke. Bentar, 18 ya. 18. Nah, dibagi 2 dapatnya 9. 9 bagi 2 bisa? Nggak bisa. Bagi 3 bisa 3. Oke. Dapatnya 3. Tuh. Selesai ya. 3 bagi 3 1, cukup sampai 3 aja ya. Nah, tinggal kita tulis faktorisasi prima dari 18 adalah, ingat ya, faktorisasi atau bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Angka 2 masuk ya. Dia bisa dibagi 1 sama dibagi 2. Bagi yang lain nggak bisa, cuma 2 aja ya. 2 masuk, 3 masuk. Jadi faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Itu namanya bilangan prima. Termasuk angka 5 ya, 7, 9 masuk enggak masuk, 11, 13 ya, 17, 19 gitu. 21 masuk enggak masuk karena dia bisa dibagi dengan angka 1, bisa dibagi dengan angka 7, 3 juga bisa. Makanya 21 tidak masuk bilangan prima gitu ya. Oke, sampai 5 sudah. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6 ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan ke Mister. Sekarang nomor 6, KPK dan FPB dari 32 dan 40 ya. Nomor 6 kita menggunakan tabel ya. Untuk mencari KPK FPB kita menggunakan tabel. Nomor 6 ya, KPK dari pertama kita cari KPK-nya dulu ya, menggunakan tabel. Nah, ini ya, menggunakan tabel. Sebentar. Dulu. Menggunakan tabel. Oke. Iya. Ya. KPK dari berapa nih? 32 dan 40. 32 ya sama 40. Nih. 32 dan 40 dibagi di sini ya. Nah, diawali dengan 2 dulu. 2 bisa nggak? 32 bagi 2 bisa. Dapatnya 6, 16. Oke, pintar. 40 bagi 2, 20. Oke. Nah, kalau sama-sama bisa untuk dibagi, kita tandain ya. Kita tandain nanti buat yang FPB-nya. Kita tandain di sini, kasih tanda checklist. Oh, ini artinya sama-sama 2 bisa membagi 32 dan 40. Kita bagi 2 lagi, selagi masih bisa kita bagi 2 lagi. 16 bagi 2 8. 10 bagi 2 10. Kita tandain lagi ya. Kan karena sama-sama bisa membagi. Kita tandain lagi nanti buat FPB-nya biar nggak hitung lagi ya. Bagi 2 lagi. Bisa 4
dapat 5. Kita tandain lagi ya, karena sama-sama bisa. Sekarang 2 lagi, 4 bagi 2 masih bisa, dapatnya 2. 5 nggak bisa ya. Karena nggak bisa, kita nggak usah kasih tanda checklist, karena nggak bisa. Terus bagi 2 lagi, 2 bagi 2 1, 5 bagi 2 tetap 5. Kita nggak tandain checklist juga karena nggak bisa nih 5 bagi 2 ya. Oke, bisa tambahin lagi 1 lagi karena kurang panjang ya. Oke, karena kurang panjang bisa tambahin 1 lagi. Oke, sekarang tinggal terakhir 5 ya, langsung 5 saja. 5 ini tetap 1, 5 bagi 5 1. Tandain kan di sini nggak usah ya, karena satunya nggak bisa bagi 5. Oke, yang pertama kita tuliskan KPK-nya dulu. Jadi KPK dari 32 dan 40 adalah, nah, titik-titik. Nah, kita pakai cara ya. Caranya bagaimana nih? Angka 2-nya dikalikan semua. Angka 2-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Terus terakhir dikali 5. Baru dihitung. Ya. 2 kali 2. Bisa tulis ya. Nah, kelihatan. 2 kali 2 nih caranya begini. Nah, bawahnya ya. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. 32 dikali 5. Nah, bagaimana cara menghitungnya? 32 pakai susun ke bawah ya. Dikali 5. Tuh, seperti ini. 5 dikali 2 10, tulis 0, satunya disimpan. 5 dikali 3 15 tambah 1 16. Jadinya KPK dari 32 dan 40 adalah 160. Tuh. Sekarang cari FPB-nya. Jadi FPB dari 32 dan 40 adalah titik-titik. Nah, tadi Mister minta ditandain kan yang sama-sama bisa untuk membagi. Itu apa gunanya? Untuk yang FPB ya. Nah, yang ditandain checklist ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2-nya ini 2, 2, 2 ada 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8. Jadi FPB dari 32 dan 40 adalah 8. Oh, mudah ya. Jelas 8. Oke, sekarang nomor 7 ya. Nomor 7 ini kita baca soal, terbacakan soalnya ya. Ahmad memiliki 24 permen dan Zaki memiliki 30 bolu ya. Permen itu akan dibagikan ke teman-temannya sama banyak. Maksudnya permen dan bolu ya. Permen dan bolunya. Bisa tambahin di sini ya. Permen dan bolu ya. Permen dan bolunya. Kue bolunya akan dibagikan ke teman-temannya sama banyak. Pertanyaannya, berapa jumlah anak ya? Anak ini kelebihan. Ya, anak ini kelebihan, hapus. Terbanyak mendapat permen ya. Untuk keywordnya, kata kunci untuk mencari FPB adalah kata kunci adalah jumlah dan jumlah. Itu menandakan mencari FPB. Berarti karena di sini ada kata jumlah, ya berarti nomor 7 ini mencari FPB. Salah satu keywordnya ya, kata kunci mencari FPB itu jumlah, berapa jumlah terbanyak, seperti itu ya. Nah, kita buatkan. Ingat ya, kita menggunakan tabel aja untuk mencari KPK, mencari FPB. Kita menggunakan tabel, lebih mudah, lebih cepat, lebih simple ya. Sekali kerja 2 angka langsung selesai. Kalau pakai faktor ataupun faktor nanti 2 kali, banyak tahapannya ya. Hanya bisa sarankan menggunakan tabel saja untuk mempercepat atau mempersingkat waktu. Oke. Nah, kita cari dari 24 dan 30. Nah, ini bagi tandanya ya. 24 sama 30. Ingat, caranya sama, di awal dengan bagi 2. 24 bagi 2 bisa 12. 30 bagi 2 bisa 15. Nah, kalau sama-sama bisa,
kita kasih tanda checklist. Nah, terus bagi 2 lagi. 12 bagi 2 6. 15 bagi 2 nggak bisa, kita tulis 15 tetap. Dan tidak usah dikasih tanda checklist karena 15 nggak bisa dibagi. Bagi 2 lagi, ya, dapat 3. 15 nggak bisa, tetap 15. Nah, berikutnya 3 bagi 2 nggak bisa, berarti langsung dibagi 3 di sini. 3 bagi 3 1, 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, ini sama-sama bisa nih ya. Kalau sama-sama bisa kita kasih tanda checklist lagi. Terus tinggal satunya yang terakhir 5 ya, langsung 5 saja. Dapat 1, 5 bagi 5 1. Oke. Tuh, terus kesimpulannya jadi yang A ya, pertanyaan yang A nih. Berapa jumlah anak terbanyak mendapat permen? Ya. Berarti mencari FPB. FPB dari 24 dan 30 adalah yang kita tanda cek seperti berapa? Angka 2 sama angka 3. Berarti 2 atau FPB dari 24 dan 30 sama dengan, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Jadi jawaban yang A adalah 6, jumlah anak terbanyak ya. Jadi jumlahnya cuma ada 6 anak. Terus nanti masing-masing dapat berapa? Nah, oke, berapa permen dan bolu yang diterima masing-masing anak? Nah, di sini jumlah permennya ada 24, berarti nanti 24 itu dibagi dengan jumlah anaknya. Jumlahnya berapa? Ada 6, berarti 24 dibagi 6 sama dengan 4. Terus bolunya ada berapa bolunya? Bolunya ada 30, berarti 30 dibagi 6 sama dengan 5. Tuh ya. Jadi jumlah anaknya nanti ada 6. Masing-masing anak ada yang mendapat 4 sama mendapat 5. Ya. 4 sama 5. Itu ya. Oke, itu untuk nomor 7. Sekarang nomor yang terakhir, nomor 8. Anto nih ya. Anto berenang 4 hari sekali, Joko 5 hari sekali. Hari ini mereka berenang bersama. Berapa hari lagi mereka akan berenang bersama? Ya. Nanti kalau ada kata-kata bersama-bersama seperti itu, berarti tandanya mencari KPK. KPK. Nah, untuk mudahnya kita menggunakan tabel juga nggak apa-apa ya. Kelipatan bilangan juga nggak apa-apa seperti nomor 2. Nah, tadi bisa sarankan menggunakan tabel. Biasanya menggunakan tabel biar lebih mudah ya. Oke, bisa pakai tabel ya untuk membiasakan kalian. Nah, bisa gunakan tabel sebentar. Oke. Ya. Bisa gunakan tabel ya. Nah, dari berapa tuh? 4 sama 5. Nah, dibagi ya. Nah, awal dengan 2. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2 nggak bisa, tetap 5. Oke, 2. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2 nggak bisa, tetap 5. Nah, terakhir ya 5 ya. 5. Ini tetap 1. 5 bagi 5, 1. Sudah deh ketemu ya. Jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 2 dikali 2 dikali 5. 2 kali 2 4 kali 5 20. Jadi mereka akan berenang kembali lagi ya kan di hari ke-20 ya. Jawabannya jadi mereka akan berenang kembali bersama ya. Mereka akan berenang bersama kembali di hari ke-20. Itu ya. Jawabannya di hari ke-20. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian ya. Oke, baik. Seperti itu review kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.